Halo, selamat malam. Oke teman-teman, malam ini PM21 lagi di sebuah tempat. Ini saya lagi main di tempat saudara. Dan tempat saudara PM21 kebetulan ya lumayan dekat, sekitar 7 kilo dari rumah Ganang Setioko. Ini saya telepon Ganang Setioko dan Ganang Setioko bersedia main ke sini dan kita ngobrol-ngobrol. Ini sudah lama banget nggak ngobrol sama Mas Ganang Setioko ini. Ini gimana Mas Ganang kabar ini? Alhamdulillah baik. Oke. Ini saya sudah lumayan lama nggak ngobrol-ngobrol sama Mas Ganang, dan mungkin banyak teman-teman yang juga kadang komentar pengen collab, tapi ini nggak collab, ini cuma ngobrol santai saja bareng Ganang Setioko. Ini Mas Ganang, saya lihat video Mas Ganang sekarang meledak-meledak gitu, berarti itu gajinya besar itu ya? Lumayan ya? Ini gajinya berapa sampai berapa? Taksiran berapa Mas Ganang? Lumayan buat beli sukro Mas. Beli sukro? Iya. Oke, ini gajinya Mas Ganang ini luar biasa sekali. Sukro ya. Tahu sukro teman-teman? 3 truk ya? Nggak tahu itu. Oke. Ini videonya lagi meledak dan gajinya mungkin sangat menggiurkan sekali. Oke ya, ini saya sedang di rumah saudara saya. Tadi saya nyampe sini. Ini ada urusan, sebenarnya nggak itu ya, nggak sengaja ketemu Mas Ganang ini, karena saudara saya itu memang rumahnya dekat dengan rumah Mas Ganang. Dekatnya itu sekitar 7 kilo 8 kiloan. Jadi saya tadi telepon Mas Ganang. Ini Mas Ganang, ini vlog ya, ini banyak pertanyaan juga kepada saya, dan saya juga banyak melihat video-video beberapa channel yang membongkar ini itu, membongkar saya, channel PM21, membongkar Mas Ganang juga nggak kalah banyak. Itu katanya Mas Ganang itu pembodohan. Itu kira tanggapan Mas Ganang sendiri itu bagaimana? Gini ya Mas PM ya, bagi saya sih nggak terlalu mempermasalahkan. Ya. Oke. Yang mempermasalahkan justru yang menjatuhkan. Oke. Kan? Saya berkarya di YouTube ya, dengan sesuai fadilah yang saya punya, dengan cara saya pembawaannya, dan saya tidak pernah untuk percaya. Bukan, saya tidak pernah orang untuk nonton video saya. Jadi kayak gitu teman-teman. Videonya itu nggak Mas Ganang sendiri, nggak cuma Mas Ganang sebenarnya, PM21 juga nggak pernah nyuruh orang untuk menonton sebenarnya. Itu kan kehendak teman-teman semua. Kadang yang nggak suka dengan video Mas Ganang, video PM juga kadang sering nonton juga ya. Penikmat juga, cuma kadang nyinyir gitu ya Mas Ganang. Sebenarnya gini Mas PM ya, mereka itu tahu kalau kita itu deskripsinya hiburan, udah tercela jelas banget ya. Iya. Kadang di video juga sudah dijelaskan ini adalah hiburan semata, tapi memang kadang nontonnya skip. Nontonnya di skip terus. Pas penampakan saja, jadi gitu. Kadang salah menanggapi sebuah video yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapi karena nontonnya di skip, jadi ya gitu. Jadi gini ya, kalau pribadi saya, kalau para penonton itu sebenarnya udah cerdas, udah tahu yang sebenarnya seperti apa. Hiburan, menanggapi sebuah hiburan itu seperti apa, sebenarnya udah tahu ya Mas ini. Iya, itu penonton pasti udah tahu sendiri tentang video-video saya, videonya PM21 dan teman-teman ya tentunya. Biasanya orang yang pahlawan itu ya khususnya ya, pahlawan tapi kesiangan apa kemalaman apa kepagian ini. Oke ya, kayak gitulah ini. Ya, itu tidak terima ada orang mendukung atau lihat komentar-komentar positif. Iya. Yang mendukung, mungkin dikira yang komentar itu percaya banget sama mungkin videonya Mas Ganang, videonya PM21 itu bukan kayak gitu ya? Bukan. Intinya yang komentar percaya mungkin karena dia menghargai hasil karya kita ya. Itu. Jadi buat yang nonton itu jangan terlalu baper. Dikira banyak yang mendukung Mas Ganang, mendukung saya itu bukan karena dia mempercayai video-video saya dan Mas Ganang, itu karena dia bisa menghargai hasil karya kita berdua, tepatnya gitu ya. Ya, itu poin paling penting sebenarnya. Seolah-olah ada orang lagi naik sedikit langsung YouTuber gagal. Iya, biasanya kayak gitu.
kita sudah bilang hiburan, ya yang sudah hiburan itu ya tahulah kita mungkin walaupun videonya diambil dari telusan, mungkin kita bilang hiburan itu karena apa? Kita nggak pengen penonton itu berdebat ya masalah itu ya. Betul sekali. Nggak mau penonton berdebat, jadi anggap saja itu bohongan semua gitu aja nontonnya. Tuh teman-teman dengerin ya. Jadi sudah dijelaskan kayak gitu, tapi banyak yang nyinyir juga. Kenapa nggak membongkar channel-channel yang mengaku real gitu ya? Iya. Kadang kan saya juga heran kadang. Perhatikan video-video saya nggak pernah bilang itu real. Walaupun saya sampai masuk jurang, sampai terjun ke sungai, ya. Itu saya nggak pernah aku ini real. Saya nggak mau pengakuan karena itu. Banyak perdebatan jadinya nantinya ya. Saya selalu posisikan video-video saya itu cuma hiburan teman-teman. Itu aja masih banyak yang nggak terima karena melihat komentarnya itu positif kepada saya. Padahal yang komentar positif dia karena dia cerdas, dia bisa memposisikan dirinya saat menonton sebuah hiburan. Nah itu. Jadi yang pahlawan itu ya, tolong dengerin Mas Pahlawan ya. Jadi kalau orang lagi komentar baik ya, positif kepada kita, itu jangan dikira itu percaya ini. Itu orang yang pinter, itu orang yang menghargai karya. Orang yang bisa menghargai karya orang lain. Orang yang apa itu? Kan menyadari bahwa bikin video yang menarik, yang enak ditonton itu tidak mudah. Itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk ya gimana sih ya, kita kalau menjelaskan sedemikian rupa, namanya orang nggak senang tetap nggak senang. Nyatanya yang nggak senang itu biasanya dia mengincar channel-channel yang lagi naik. Betul. Karena apa? Dengan mengincar channel-channel yang lagi naik dengan harapan numpang tenar, dianya juga banyak view, banyak penonton juga. Itu nggak munafik, saya juga kayak gitu. Kadang ya kayak gitulah, bukan rahasia umum lagi di YouTube. Memang harus ada kontroversi kalau apalagi channel-channel baru pengen cepet naik ya gitu. Kita nyerang saja channel-channel yang sudah mungkin bonafit, yang lagi rame, nanti juga banyak yang nonton, kita serang gitu. Contoh kecil videonya Bang Mus kemarin. Iya. Bawa kolok view-nya meledak. Ya iya gitu. Kayak videonya Kliwon channel baru nggak ada subscribernya, yang nonton sudah 20.000. Itu ya sebagai taktik dari sebuah tontonan manajemen gitu. Itu bukan rahasia umum lagi. Kalau menyerang untuk menjatuhkan buat narik viewer, buat narik subscriber itu ya. Sekarang gini. Kalau videonya pengen ditonton satu video pengen ramai itu gampang sekali. Bikin satu video viral itu gampang sekali. Tapi bikin video dengan banyak jumlah banyak dengan viewer konsisten itu sangat susah. Itu memerlukan mungkin ide-ide yang itu ya jenius. Jadi jangan banyak yang beranggapan bikin video kayak gitu tuh mudah, kecil. Coba saja kalau bisa konsisten viewernya. Sekarang banyak channel-channel misteri. Itu kenapa mungkin viewer dari Mas Gana itu stabil. Karena dia mikirnya pakai otak, mengemas video biar disimak sampai akhir itu nggak mudah, perlu otak yang itu, perlu kan perjuangan, perlu ide yang cemerlang. Tuh teman-teman. Jadi gitu. Yang cuma tinggal nonton aja kayak kadang nggak terima. Padahal di sini waduh, ya Mas Fahmi. Ya setiap malam ini kalau saya sendiri mikir ide mau bikin video apa biar penonton itu nggak bosan gitu ya. Biar penonton itu senang, terus kan nggak bosan nyimak sampai habis, itu pusing sendiri kadang kan. Tak belani ora turu Mas. Yang penting ya gitu. Intinya kayak gitu teman-teman. Jadi menonton videonya kalau bisa itu, ini bukan kalau bisa lagi kalau menonton itu jangan baper, jangan bawa perasaan. Tapi sebenarnya kalau nyimak videonya dari awal sampai habis enggak. Iya, itu kan yang skip Mas Ganang. Iya. Sebenarnya dari video awal itu kayak saya sendiri, mungkin Mas Ganang juga, itu sudah menjelaskan di setiap video, walaupun enggak semua video, bahwa kontennya itu sebuah hiburan semata. Tapi mungkin banyak yang skip jadi enggak nyimak. Iya enggak? Coba dicek aja di video-video saya awal-awal, mungkin banyak sekali saya ngomong ini adalah hiburan. Hiburan itu apa? Lagi setiap video itu deskripsi. Bukan dipercaya tapi untuk dinikmati, bukan untuk diperdebatkan. Mantap sudah dijelaskan, tapi mungkin nontonnya pas nyekip bagian penampakan saja, hemat kuota tapi nyinyir gitu loh.
Udah ngirit tapi nusuk ya. Iya, jadi nontonnya pas penampakan nggak dengar penjelasan. Jadi sudah dari awal video dulu sudah ngomong hiburan semata, hiburan bukan untuk dipercayai tapi untuk dinikmati. Itu jelas sudah kita sudah terbuka gitu ya. Wah, dari dulu itu. Iya, cuma kadang tapi orang nggak suka emang susah. Gini Mas PM, kita ini sebagai bukti kita ya. Iya. Kita sudah mengatakan ini hiburan. Itu penonton itu malah cerdas sebenarnya. Kenapa nonton video saya terus menerus? Kalau dia merasa dibodohi pasti nggak mau nonton video saya. Gitu. Ya kan? Betul nggak? Bahkan ya, saya pernah upload 1 jam sampai 300.000 view kemarin itu. Dan komentar itu positif semua. Dan ya saya lihat komentar-komentar itu rata-rata udah mengerti, udah nggak mempermasalahkan ya. Entah ini beneran atau enggak itu nggak mempermasalahkan karena dia menyimak videonya itu dari awal itu asik, menikmati. Jadi dia itu termasuk terhibur ya Mas Ganang ya. Tepatnya orang Indonesia itu nggak semata-mata itu butuh hiburan itu juga. Saya rasa nggak serius banget. Orang Indonesia itu pintar-pintar. Yang nggak pintar itu orang-orang yang itu kadang nggak suka, kadang dijelaskan kayak gimana pun dia tetap nggak suka. Terkecuali kita menantang-nantang saya rel, saya ini. Ini kalau saya tantang nih, yang sering nantang-nantang itu bongkar yang ngakunya real gitu ya. Ya. Bongkar yang ngaku-ngaku real. Ya udah, jangan gitu Mas PM. Nyerangnya sama orang yang terkenal coba berarti. Iya, yang ngaku-ngaku real, yang ngaku-ngaku ini. Orang-orang kelas artis kan terkenal, ya kan? Ini kalau mungkin ya ini kan dunia YouTube. Kalau toh mungkin ada settingan atau drama atau apapun. Ini kalau pembodohan, sekarang konten-konten prank juga banyak yang settingan coy, ya kan? Itu juga kalau mungkin mikirnya sempit juga bentuknya bentuk pembodohan juga, tapi enggak begitu karena orang Indonesia itu butuh hiburan. Daripada nonton gini, wik Kakak Sugiono. Makanya kalau nonton video-video misteri di YouTube itu ya jangan nyari yang jangan terlalu percaya itu, jangan. Ini dari sumbernya langsung. Kita posisikan semua itu sebuah hiburan. Oke ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini mumpung saya lagi bersama Mas Ganang Setioko ngobrol-ngobrol santai ini sambil ngeteh ini saya nggak bawa masker, nggak bawa jaket, nggak niat telusuran, nggak niat kolab, ini cuma ngobrol santai doang. Karena saya menganggap Mas PM21 itu udah kayak saudara sendiri teman-teman. Walaupun kita terbantang oleh jarak, tapi komunikasi tetap lancar ya Mas PM ya. Ya kita nggak sama Mas Ganang doang, nggak, itu sama YouTuber misteri yang lain juga kita mungkin saling menghargai hasil karya orang lain. Dan saya juga menyadari itu bikin video itu nggak mudah, gampang bikin video, tapi yang nonton itu banyak apa enggak gitu loh. Jadi bikin video yang konsisten viewernya segitu itu memerlukan ide-ide yang cemerlang dan kemasan-kemasan yang mungkin ekstra menarik. Jadi nggak gampang bikin video itu. Yang pernah ngomong bikin video gampang, coba bikin video 100 video dengan viewer konsisten, bisa atau enggak? Gitu ya. Kalau bisa itu berhebat. Jangan ngomong bilang bikin video kayak Mas Gana, kayak PM itu mudah. Buktikan saja tapi viewernya konsisten. Jangan mudah tapi nggak ada yang nonton. saya jadi sakit perut ini. Padahal saya orangnya adem-adem teman-teman ya. Saya dijadukan ya saya diem. Ini beberapa waktu belakangan ini mungkin banyak yang menjatuhkan Mas Ganang. Setelah saya channel-channel misteri yang lain juga menjatuhkan. Ya sebenarnya sih itu sebuah mungkin strategi yang mungkin kurang baik ya Mas Ganang ya. Tapi pesan saya buat Mas PM21 gini aja, kita kerjakan sama YouTube kan. Iya. Lah nggak usah dengerin. Selagi kita nggak melanggar hukum negara kita, melanggar hukum agama, itu sah-sah saja. Oh iya itu. Iya. Namanya konten kreator terserah sekreatif-kreatifnya sendiri. Dan kan? Banyak juga yang gini Mas Ganang. Kemarin habis nonton video-video misteri yang barbar, yang dipukul hantunya itu, jadi berani sholat ke masjid pas subuh. Positif itu ya? Positif itu, dampak positif yang mungkin
banyak disepelekan orang-orang yang nyinyir. Ya. Semenjak nonton video-video barbar, jadi sebelumnya saya sholat subuh ke masjid itu takut. Karena apa? Karena jauh dan gelap. Tapi semenjak nonton video yang barbar, hantu dipukul, itu jadi dia berani sholat ke masjid, walaupun subuh-subuh itu berani, itu efek positif sekali. Tapi nggak mengakui ya. Ya gitu, pasti nyari celahnya saja tuh. Celahnya hantu dipukul pembodohan gitu. Iya. Hah? Mikirnya pembodohan dianya. Lah terus pembodohan. Terus film-film itu pembodohan berarti. Orang Indonesia itu enggak heran teman-teman. Nonton film aja kadang dibawa perasaan itu karena apa? Dia menikmati alurnya, bukan dia percaya, tapi dia menikmati alurnya. Padahal film loh, film hidayah itu kadang juga baper. Bukan dia karena dia terlalu bodoh, itu bukan karena gitu, karena dia menikmati alurnya, alur ceritanya itu dia menikmati. Dan itu apa? Itu berarti produksinya hebat. Itu. Dan gini Mas PM, nah, video yang kemarin ya, yang saya sempat naik-naik terus view-nya itu kan itu ada makna tersirat dari video. Iya pasti setiap video ada sisi positif yang bisa diambil. Contoh ya, dukun sombong ya kan, berakhir tragis. Coba teman-teman simak sisi positifnya. Orang sombong nggak mungkin menjadi segalanya, nggak mungkin jadi teman. Setiap kejadian di video-video mungkin Mas Danang dan PM juga menyimpan sebuah pesan-pesan moral yang mungkin banyak nggak disadari oleh teman-teman semua. Itu. Karena sebenarnya gini, tamu yang datang ke PM21 dengan karakter yang biasa saja itu banyak. Tapi kenapa saya selalu mengangkat tamu-tamu yang sombong? Karena saya pengen mengingatkan teman-teman semua bahwa kesombongan itu tidak menjadikan kita lebih baik. Ingat-ingat kata-kata itu, sangat manis teman-teman. Jadi tamu ya dari segala penjuru desa datang ke tempat saya, kenapa nggak saya videokan? Tapi saya memilih yang punya karakter yang bisa menyebarkan pesan moral juga ya Mas Ganang. Betul sekali. Tujuannya seperti itu aja sebenarnya. Ada sisi positif yang bisa diambil karena orang sombong itu nggak bisa mungkin nggak bisa menjadikan kita lebih baik. Terus ngaku-ngaku sakti padahal kan di dunia ini nggak ada yang sakti kan. Yang sakti kan yang di atas kan, ya betul kan? Selagi sebenarnya konten hiburan itu mau drama atau apa setting itu sebenarnya nggak masalah. Padahal kan sebenarnya itu nggak masalah. Tapi kan kalau bisa diambil dari kisah-kisah yang nyata gitu ya Mas Ganang ya. Betul sekali. Tapi sekali lagi mungkin video-video PM21 dan Mas Ganang setiap adalah video hiburan. Hiburan itu apa? Hiburan itu bukan diambil dari kisah nyata, walaupun kita juga diambil dari penelusuran Mas Ganang ya. Tapi kita posisikan adalah hiburan. Saking rendahnya hatinya Mas PM21 sampai mengatakan seperti itu. Enggak usah dipercaya, ini hiburan, itu bohongan saya kadang itu. Ini teman-teman ya, satu pesan saya. Dia masuk ke hutan telusur, masuk ke jurang, masuk ini, dia nggak mau, dia hiburan teman-teman. Saya nggak mau teman-teman semua itu berdebat real atau enggak. Saya pengennya apa? Teman-teman nonton video saya itu habis itu senang, terus kan bisa melupakan hutang yang mungkin banyak pikiran-pikiran hutang atau apa, bisa menonton video-video PM21 jadi mungkin hilang sesaat itu. Oh ini Mas PM, saya ada cerita ini. Mungkin menonton ini kemarin ada tamu, saya sebut saja daerahnya itu dari Pemalang. Gimana? Datang ke tempat saya ya bertiga. Dia itu datang ke tempat saya itu bertujuan yang pertama kan silaturahmi. Dan dia itu mengatakan, Mas, saya itu nggak mempercayai video Anda, saya tidak mempermasalahkan video Anda, tapi atau enggak gitu ya, tapi saya itu salut atau saya ingin belajar tentang karakter yang jenengan permainkan di YouTube itu. Jadi tetap sabar walau diinjek-injek. Nah itu kan inspirasi. Jadi gini teman-teman, ya gitu sebenarnya yang nonton itu sebenarnya nggak percaya sama Mas Ganang juga nggak percaya sama PM, tapi dia tetap ngasih semangat. Karena apa? Dia menghargai hasil karya orang lain dan dia menyadari bahwa bikin video yang enak ditonton, ingat ya, bikin video yang enak ditonton dengan jumlah viewer yang banyak itu tidak mudah. Stabil. Kalau satu video viewer meledak itu gampang, kita nyacak channel orang saja pasti videonya meledak. Pasti. Tapi bikin video mungkin puluhan video, ratusan video dengan viewer yang konsisten, terus kan konsisten itu rata gitu, itu susah. Memerlukan ide-ide yang cemerlang. Tentunya bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang-orang terukan ya ini bikin video kayak PM kayak Ganang itu mudah, saya juga bisa. Coba kalau ada yang nonton konsisten ya,
Jangan yang nonton konsisten tapi ratusan. Konsisten cuma 2 orang. Bikin video yang enak ditonton itu nggak mudah. Jadi mungkin kayak Mas Ganak sendiri, PM juga sebisa mungkin bikin penonton itu nggak bosan dengan video-video kita, itu tidak mudah sebenarnya. Selalu ada inovasi terbaru. Iya. Yang kami sebarkan. Karena apa? Karena PM21 dan Ganak Studio juga sadar penonton itu sebenarnya pengen menonton hal-hal yang baru sebenarnya Mas Ganak. Iya pasti. Nggak monoton itu saja. Kita makan tempe tiap hari. Bosan tetap, makanya kadang walaupun kadang dipandang sebelah mata, tapi idenya itu kadang sangat pusing sendiri teman-teman mikirnya itu. Konten apa itu sampai pusing sendiri. Tolong hargai teman. Saya nggak minta dihargai ini Mas Kanang loh. Nggak minta dihargai. Silakan lah ya. Saya cuma ngomong mengingatkan ini lagi ngobrol-ngobrol. Saya nggak nyindir sama siapa. Oh iya. Nah, ini cuma ngobrol santai, ngobrol sama subscriber. Ya subscriber. Ini khususnya untuk para subscriber ya. Sekali lagi ini subscriber PM21, subscriber Ganak Studio. Semua subscribernya itu cerdas semua, dan semua subscribernya itu bisa memposisikan saat menonton sebuah hiburan. Dengar teman-teman? Oke. Ya, mantep banget gitu. Ini sebagai udahlah mungkin ini udah paling mantep video saya bikin sampai ngobrol santai, tapi pembahasan mantep banget. Iya, enggak penulisan kayak ini Mas. Enggak. Saya juga nanti langsung pulang. Ngomong-ngomong, ada acara apa itu Mas Pen? Biasa keluarga Mas Ganang ini tadi habis lebaran ya? Iya, habis lebaran saya belum silaturahmi juga sama Mas Ganang ini. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir mungkin. Jadi gini, satu pesan buat teman-teman yang menonton video-video saya. Kalau bisa jangan cuma menonton, angkatlah kameramu, marilah kita berkarya. Ayo kita dukung bersama-sama YouTuber-YouTuber khusus yang kreatif-kreatif di Indonesia itu tanpa harus menjatuhkan. Irilah sama kreatifnya, bukan sama karirnya. Betul nggak? Jadi boleh iri, tapi wah dia makan nasi bisa bikin konsep video sebagus itu. Ya. Iya. Kadang menyepelekan, kadang mungkin dia pikir bikin video itu gampang. Ya. Tapi ini memang mudah, tapi ada yang nonton apa enggak? Itu kan kalau masalah ada yang nonton atau enggak, video itu menarik atau enggak, itu dalam tanda kutip. Ya teman-teman ya, boleh iri. Ingat-ingat teman-teman ini, boleh iri, tapi sama kekreatifannya. Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Jangan sama karirnya, salah. Manfaatkan media ini YouTube buat kita nyari nafkah ya. Oh iya betul. Mungkin sekali. Kita dunia sekarang mungkin agak geser sedikit. Karena jadi buat teman-teman manfaatkan selagi ada ini per-YouTuber buat menghasilkan duit. Karena di pengguna YouTube itu untuk saat ini menjadi pertama dan ke depan mungkin persaingan di TV juga mungkin itu ya ketat ya. Jadi mungkin prospek sekali buat teman-teman sekarang. Tetap angkat kalau bisa bikin channel sendiri. Angkatlah kameramu. Saya dukung kamu subscriber yang bikin channel sendiri, saya dukung 100%. Saya nggak mau menjatuhkan, saya kasih semangat support sekali lagi apapun videonya. Pastinya marilah berkarya, angkatlah kameramu. Oke teman-teman ya, yang ada. Atau mungkin cukup Mas Galang? Oke. Apa ada akhir-akhir kata apa gimana? Teman-teman ya, udah saya nggak mau banyak ngomong nanti salah. Dikira nyinyir ya Mas Galang ya. Oke, yang penting buat YouTuber misteri ataupun YouTuber yang lain tetap semangat, tetap ekspresi yang kreatif kita supaya mungkin video-video kita itu dapat ditonton, dapat diterima orang banyak. Jadi buat YouTuber misteri siapapun itu harus semangat Mas Galang ya. Semangat teman-teman. Mau itu saya enggak itu persaingan itu bukan ya. Bukan menganggap sebagai persaingan, tapi persaingan itu positif dalam itu tarung ide, tarung kreativitas gitu. Bukan semakin banyak bukan channel nyinyiran, bukan semakin banyak channel terus kita jadi down, enggak. YouTube itu yang perlu diperhatikan kan cuma itunya, ide-idenya, kreatifnya. Iya, bikin video video viral itu gampang, tapi video banyak viral terus itu susah. Gitu loh. Oke ya, cukup mungkin sekarang. Oke mungkin ya teman-teman, biar saya yang nutupnya. Kayak mungkin ya teman-teman itu wejangan, ya bukan wejangan lah, kita anggap ocehan aja lah Mbak, biar tidak menjadi perdebatan. Takutnya dikira nyindir itu. Ini hanya untuk saya nggak suka nyindir sebenarnya. Ngobrol santai, ngeteh ya, buat menambah inspirasi teman-teman di rumah
khususnya subscriber PM21, subscriber Gase ya. Untuk malam hari ini biar Mas PM untuk istirahat, saya pun langsung mau pulang saja. Takut malam ini kan saya libur nih, takut istri nggak ada waktu untuk istri teman-teman. Iya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam Om Swastiastu.